Halo guys, welcome back to our channel Angel Learning English with Nurul Herianti. Sekarang kita mau belajar basic grammar. Apa sih grammar itu? Nah, untuk para beginner, untuk para pemula, we have to know that grammar is really important also for our speaking English skill. Nah, kenapa? Karena grammar itu juga setiap kalimatnya kita harus tahu mana itu grammar apa, structure apa. Nah, sebenarnya ada 16 tense dalam bahasa Inggris, tapi tidak semua setiap hari kita jumpa ya. Hanya beberapa tenses yang sering kita gunakan. Nah, makanya pertama, hal basic dalam grammar itu harus dipelajari dulu ya teman-teman. Nah, untuk grammar pertama yang paling mudah yang harus kita ingat adalah subject plus kata kerja plus object. Subject plus verb plus object. Nah, contohnya nih, ada I eat meatball. Itu kan ada I subjeknya, kemudian eat sebagai kata kerjanya, meatball apa? Bakso sebagai objeknya. Nah, harus diingat-ingat ya teman-teman. Yang kedua, ada you drink an orange juice. Nah, itu sudah lengkap ya, ada SVO-nya. Kemudian ada they finish their homework. We go to another place. Nah, bisa dilihat kan? I, you, they, we. Salah satu kata ganti ya, yang biasa kita pakai dalam bahasa Inggris. Selanjutnya nih, kita mau masuk ke present simple tense. Nah, atau simple present tense. Karena masuk SVO, subject, verb, and object, agar lebih spesifik timingnya, contohnya ada I go to school every day. We play football every afternoon. Nah, itu contohnya, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, lanjut nih, kita ke kalimat yang tidak hanya verbal loh. Kalimat yang tidak hanya verbal, tapi juga ada yang non-verbal. Contohnya, biasanya diikuti dengan kata sifat, kemudian kata keterangan, atau pronoun gitu. Contohnya, I am sleepy. Sleepy adalah kata sifat ya teman-teman. Kemudian ada she is attractive. They are gorgeous. Nah, itu dia contoh dari kalimat nonverbal. Untuk yang nonverbal ini biasanya harus dibarengi dengan to be, dan setelahnya itu adalah adjective, noun, dan adverb. Biasanya kita sebut komplement atau ana. Adjective, noun, dan adverb. Nah, itu dia tadi kalimat verbal dan nonverbal. Lanjut kita ke the family of to be. Nah, the family of to be ini harus kita ingat ya. Pertama ada verb 1, is, am, are. Yang biasa kita pakai untuk I, pasangannya am, she, he, it pakai is, dan you and they, we itu pakainya are. Kemudian ada verb 2-nya, to be-nya adalah was dan were. They, we itu pakainya were. Kemudian selainnya itu adalah pakainya was. Tapi di lain nanti kita ketemu if she, he, it itu pakai were.
Dan itu ada ilmunya ya teman-teman, nanti kita bahas di lain video. Verb 3 to be-nya adalah been, biasanya dibarengi dengan have been. Yang terakhir ada verb ing, yaitu to be-nya adalah being, biasanya untuk continuous ya. Yeay, syukurnya aku dapat banyak catatan hari ini. Jangan lupa dipraktekin ya teman-teman. Terima kasih. Oke, bye. See you in the next video.